sulit dilakukan. Tetapi percayalah kalau kita lakukan ini, ya, dimanapun kita berada, ya, pasti kita ada jalan keluarnya, ya. Dan saya yakin kesaksian dari teman-teman kita ini semuanya dia mengalami persoalan, ya, khususnya Kohar tadi ya mungkin ya, kalau nggak salah, luar biasa, dia integritas, dia percaya dengan Tuhan, dan dia pasti kalau suatu saat nanti ya di hari ke depan ini saya yakin kalau dia punya integritas dengan Tuhan, pasti akan dipulihkan kembali. Ya, apa yang pernah terhilang akan dikembalikan. Ya. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menyikapi hidup supaya kita tetap punya integritas. Ya, ya, kebetulan saya tinggal di Amerika di New York. Ya, memang saya dulu nggak pernah berpikir bisa ada di tengah-tengah negara yang maju ini ya. Tapi memang ternyata negara maju ini pilihannya banyak sekali karena mereka lebih mengedepankan yaitu hak asasi manusia. Ya, jadi di sini tuh Anda mau jadi apa itu terserah, ya, asal tidak mengganggu orang lain dan tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan orang lain. Jadi di sini saya lihat juga banyak orang yang baik, ya tentunya baik dalam arti dia mengasihi Tuhan, hidupnya baik, ya. Tapi juga banyak teman-teman yang hidupnya nggak baik, artinya dalam arti nggak baik begini, perilakunya nggak baik, ya cara hidup yang tidak baik, ya selingkuh, ya kawin tanpa surat itu banyak di sini. Tetapi pada prinsipnya, ya mereka tidak boleh mengganggu orang lain begitu ya. Jadi you punya hidup silakan, mau rusak, mau apa aja nggak masalah. Tapi yang penting kamu tidak boleh melanggar hukum, yaitu yang ada. Jadi ketika saya lihat yang punya integritas di sini, bahwa mereka juga oke ya. Jadi anak-anak baik juga. Saya lihat banyak teman-teman keluarganya baik semua di sini ya. Tidak terikut oleh pergaulan bebas yang ada di Amerika ya. Termasuk juga orang bulenya juga ada yang baik ya. Ada yang sopan, ada yang hidup cinta sama Tuhan ya mereka baik. Tapi ada yang brengsek memang ya. Jadi seperti itu. Nah, integritas ini sangat penting ya, sama lah di Indonesia dan di Amerika sama ya. Kalau di Indonesia kita punya integritas, tentunya juga kita akan hidup dalam berkat Tuhan ya, sama juga di sini. Apapun beratnya negara maju, apapun kesulitannya, tapi kalau kita tetap punya integritas, maka kita tetap bisa ya menyesuaikan dan kita bisa hidup layak di manapun kita berada begitu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa jadi orang-orang yang punya integritas, yang bisa bisa hidup dalam situasi cukup, diberkati Tuhan, semuanya ada tanpa kekurangan. Yang pertama yang penting adalah ini ya, kita akan kembangkan dulu. Yang pertama adalah kita akan kembangkan potensi diri kita dulu ya. Nah, ini sangat penting. Kita akan lihat ya, yang pertama mengembangkan potensi diri. Ya, kita akan lihat di Amsal pasal yang 12 ya, Amsal pasal 12. Amsal 22 ayat 29 ya. Ya. Amsal 22 ayat 29 ya, kita akan baca firman Tuhan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja yang akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ya. Jadi kita akan lihat ya bahwa ada satu hal yang penting untuk kita bisa menjadi orang yang punya integritas adalah cakap dalam pekerjaan. Ya. Nah, yang pertama, kalau saya pelajari cakap, ini berarti ada beberapa hal yang sangat penting. Ya, yang pertama adalah ya cakap ini sendiri berkata ada hal yang harus kita lakukan yaitu cepat. Kalau bekerja kita harus punya cepat, ya tidak boleh lamban. Orang yang dinamakan orang cakap ini yang pertama punya kemauan kerja untuk cepat. Saudara, di Amerika nggak bisa kerja kita lamban di sini. Ya, mau-maunya sendiri nggak bisa di sini. Kenapa negara ini maju? Karena semuanya dikerjakan dengan cepat.
Ya, nggak bisa lamban di sini, nggak bisa besok saya tunda, nanti 2 jam lagi, nggak bisa. Ya, kalau kerja ya benar-benar kerja, serius, cakap, cepat. Ya, semua yang dikerjakan di sini anak-anak mudanya juga terampil semua, cepat. Makanya kenapa negaranya jadi maju? Kenapa? Karena mereka punya prinsip kerja cepat. Ya, nggak boleh lamban di sini. Kalau kita lamban, walaupun kita mempunyai skill, kepandaian, mereka tidak akan bisa bekerja sama dengan kita. Kenapa? Mereka perlu orang yang cepat. Pertama adalah cepat. Ya, yang kedua yang saya catat, yang saya dapatkan, yaitu kemampuan. Kemampuan untuk mengembangkan, menganalisa situasi keadaan. Ya. Jadi kata-kata cakap ini yang pertama adalah rajin, yang kedua adalah meningkatkan kemampuan kita. Ya. Jadi orang kerja cepat aja juga nggak cukup. Diperlukan menganalisa, kita bisa mampu melihat keadaan kita, kemampuan, ya, meningkatkan kemampuan. Ya. Jadi kita lihat situasi, kondisinya, wah, ya, kita nggak bisa berhenti sampai pada satu level tertentu, tapi harus meningkatkan yaitu kemampuan kita. Ya, seperti teman kami ini yang masih muda, Stanislav, ya, udah luar biasa, gelarnya udah begitu banyak, ya. Ya, ini kalau ngeplay di Amerika, wah, ini enak, ini dapat dukungan dari pemerintah Amerika dan bisa dipakai untuk di laboratorium tertentu yang dimana akan dilihat bakatnya di mana dan diarahkan ke sana, dan dia akan benar-benar setamanya jadi orang-orang yang luar biasa, ya. Nah, terus diupayakan kemampuan diri kita untuk melihat situasi yang ada, ya. Nggak cukup aja cakap, nggak cukup aja kita kerja cepat, tapi juga diusahakan untuk kita dapat mampu, ya. Yang ketiga, yaitu cakap itu adalah alih, ya, terampil. Ya. Terampil. Di sini yaitu kita diajar Tuhan untuk jadi terampil. Jadi cakap itu pertama, kerjanya cepat, kedua, ya, meningkatkan kemampuan, ketiga harus terampil. Ya. Terampil. Jadi saudara, di sini orang di sini memang luar biasa, ya. Saya lihat mereka dalam mengerjakan segala sesuatu itu dituntut juga keterampilan. Ahlinya begitu. Ya. Terampil dia. Dia harus mengerti benar-benar apa yang dia kerjakan. Itu namanya terampil. Ahli, ya. Dan yang keempat yaitu adalah rajin, ya. Kita lihat di Amsal 13 ayat 4, ya, itu rajin, ya. Tadi dalam cakap itu ada, ya. Amsal 13, ya, kita lihat Amsal 13 ayat yang ke-4, ya. Hati pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ya. Jadi kita perlu hari ini, kita perlu rajin. Ya, sebentar, ya, istri saya juga lagi ada pelayanan. Nanti saya minta mohon supaya dia agak kecil dikit volume suaranya. Bentar. Ya, banter. Ya. Ya inilah, kalau suami istri jadi apa tuh? Jadi pelayan Tuhan ya begini, sama-sama diundang untuk menyampaikan firman. Tapi dia duluan tadi, ya, jam 7 start langsung, puji Tuhan. Ya udah, istri saya pindah di ruang sebelah, ya. Jadi
di sini ya, saya heran di sini luar biasa. Orang-orang di sini umur 80 itu masih dikasih kerjaan sama pemerintah. Ya. Jadi kita akan ngomong kalau 70 pensiun. Oh, di Amerika nggak bisa. Bukan nggak boleh, bukan nggak bisa, ya bisa kalau dia mau berhenti kerja bisa. Tapi diusahakan untuk tetap ya punya dampak, punya influence buat apa itu, buat generasi yang berikutnya. Ya, walaupun dia tua, dia masih diberi kesempatan kerja oleh pemerintah. Ya, biasanya mereka dipanggil, mereka ditawarkan pekerjaan. Kamu mau bekerja? Ya, apa yang kamu bisa lakukan? Entah dia bisa nyapu-nyapu, entah dia bisa dikasih kerjaan itu. Ya, jadi mereka tetap aktivitas sehingga mereka di sini, orang-orang di sini ya, saya kaget kemarin saya ketemu dengan customer satu orang umurnya 90 tahun, saudara. Kalau saya lihat di Indonesia mungkin ini sekitar 70 sampai begitu ya. Tapi ternyata 90 tahun dia bisa jalan kaki dari rumah yang begitu jauh, ya memang dia suka jalan, orang-orang tua ini. Dan dia bisa pakai HP, dia masih bisa lihat duit, dia bisa bayar dengan baik, ya. Dia masih melakukan semuanya dengan luar 90 tahun. Om bicaranya masih, kalau di Indonesia 90 tahun, saya lihat ya apa-apa banyak di rumah di kursi roda. Karena apa? Karena dia tidak dididik untuk aktivitas. Ya. Jadi di sini itu betul-betul saya lihat orang rajin, ya diajar mereka untuk rajin. 90 tahun mereka masih bekerja, ya masih diberi kesempatan pemerintah untuk bekerja. Jadi luar biasa memang ya, saya lihat di sini luar biasa. Ya, jadi mereka cakap tadi yang pertama adalah kita ya mempunyai cara kerja yang cepat. Yang kedua kita belajar ya untuk meningkatkan kemampuan kita. Ya. Yang ketiga adalah kita harus terampil. Kita harus punya satu bidang khusus apa yang kita harus lakukan dan kita harus ahli di sana, di dalamnya. Walaupun yang lain mungkin tambahan ya. Ya. Dan yang keempat kita harus rajin. Ya, ini integritas yang pertama. Jadi kita sangat perlu untuk ke depan ini supaya kita tetap eksis ya, karena kita akan tahu bahwa persaingan akan lebih semakin luar biasa. Ya, anak-anak muda juga sekarang ini tidak cukup satu gelar ya. Ada sampai anak muda di sini rata-rata S2 minimal ya, nggak bisa S1 udah nggak terlalu dipakai di Amerika, harus S2 ya. Di sini S3 juga sudah banyak anak-anak muda. Jadi memang ke depan ini memang persaingan kita untuk eksistensi dalam hidup ini diperlukan integritas yang lebih kuat lagi. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kecakapan tadi. Dan kalau kita cakap, maka dikatakan bahwa kita tidak akan berdiri. Kita akan berdiri di hadapan raja-raja. Artinya apa? Hidup kita akan sukses. Ya, kita akan bertemu dengan banyak orang-orang yang yang cukup hidup mereka yang sukses begitu ya. Bukan di hadapan orang-orang hina. Artinya apa? Kita akan tidak akan berteman dengan orang-orang yang ya maaf dalam arti mereka tidak punya masa depan, mereka hidup nggak punya integritas ya. Jadi kita akan dibawa Tuhan untuk kita bisa berteman dengan orang-orang yang punya integritas ya, orang-orang yang sukses begitu. Itu maksud daripada firman tadi, Amsal 22 ayat 29 ya. Dan lanjut, sekarang apalagi yang kedua? Bagian yang kedua yaitu mengembangkan sikap hati yang bijaksana. Ya. Orang yang punya integritas adalah orang yang akan mengembangkan hati yang bijaksana. Apa yang bijaksana itu? Yang satu, siap ditegur dan diarahkan ya kepada hal yang lebih baik. Hati yang bijaksana ini adalah siap ditegur dan diarahkan kepada hal yang lebih baik. Ya. Jadi saya di sini dulu saya di Surabaya kan sebagai gembala gereja Betani ya. Cabang saya yang mengembalakan di gereja Trengguli. Ketika saya masuk di New York, saya bergabung lagi juga dengan gereja Betani. Ya, Betani New York yang di sini ada gembalanya itu Pastor Yongki. Ya. Nah, ketika saya di sini saya puji Tuhan, ya saya dapat kasih karunia, saya dapat
kebaikan sehingga saya dapat diangkat sebagai koordinator ibadah raya begitu, ya. Ibadah raya di tempat gereja kami yang baru ini. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika kami sama-sama gembala, ya, dan dia juga tahu pelayanan saya, maka otomatis ya saya harus menempatkan diri, harus punya hati yang bijaksana. Jadi jangan sampai berpikir, oh sama-sama gembala, sama-sama punya pengalaman dalam rohani, ya, sama-sama punya jemaat. Oh nggak bisa, ya. Kita harus meletakkan diri, saya harus meletakkan diri, saya sebagai pekerja di sana, saya harus tahu, ya. Nah di sana ketika saya meletakkan diri sebagai gembala, sebagai apa itu atau pekerja di sana, maka otomatis ya saya harus bisa dinasihati dia. Ya. Kalau ada sesuatu yang dimana ya gembala kami, pastor kami ini menyampaikan sesuatu, ya saya harus dengar. Walaupun kadang mungkin bisa, Pak saya punya cara begini karena saya pernah jadi gembala kan begitu. Tapi nggak bisa, saya harus bijaksana. Saya harus minta petunjuk sama beliaunya. Ya, Pak ini gimana Pak? Begini, begini. Ya. Nah, tentunya seperti itu. Ya. Jadi hidup ini perlu punya hati bijaksana yang mau ditegur. Walaupun ya mungkin secara usia kita lebih tua, mereka lebih muda. Tetapi kalau teguran itu baik buat kita. Ya. Kalau teguran itu membuat kita lebih maju, ya, membuat kita lebih move on ke depan. Kenapa sih nggak diterima walaupun dia masih muda? Ya. Nah ini perlu kita sikapi hari ini. Kalau kita mau punya integritas, kita mau hidup ini mau jadi orang yang jadi berkat dan memberkati, ya kita harus punya hati yang siap ditegur, yaitu hati yang bijaksana. Kita buktikan firman-Nya ya. Kita lihat di Amsal pasal 9, ya. Amsal pasal 9. Ya, kita lihat di Amsal pasal 9. Ya, ayat yang ke-8 dan ke-9 ya. Amsal pasal 9 ya. Ya. 8 dulu ya, jangan mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibenci. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasih. Ya. Jadi orang pencemooh ini yang saya katakan orang yang tidak punya integritas hidupnya. Ya. Karena ada banyak di antara kita ketika kita mau menyampaikan sesuatu yang baik, malah dia malah berterima kasih, malah jadi marah dengan kita. Itu banyak.